Pada bagian ini kita akan bahas tentang landasan filsafat ilmu dan paradigma dari metode riset kualitatif. Karena adanya kehadiran dari pendekatan metode kualitatif ya pada bidang kajian ilmu sosial ya, termasuk diantaranya apakah sosiologi, gitu ya, antropologi, terkait juga psikologi, ya, ini memberikan efek ya atau implikasi yang luas pada perkembangan dan juga usaha-usaha penelitian gitu, yang terkait dengan gejala atau fenomena sosial dan budaya, termasuk juga di dalamnya ya adalah gejala atau fenomena perilaku dari manusia yang menjadi bidang spesifik ilmu psikologi. Nah, seiring perkembangan saat ini ya terkait terkait penggunaan dari pendekatan kualitatif ya, itu juga muncul diskursus gitu ya. Adanya penerimaan ataupun penolakan ya, terkait ada nggak sih ya dasar-dasar filsafat ilmu ya, yang menjadi penyokong ya atau penopang utama ya, keberadaan dari pendekatan metode kualitatif ini gitu ya. Jadi beberapa ilmuwan gitu ya ataupun ahli itu dahulu banyak mempertanyakan gitu ya keilmiahan dari metode kualitatif. Banyak orang ya sebagian memandang bahwa riset kualitatif ya, dilakukan dengan cara melakukan pengamatan gitu ya, melakukan wawancara ya, penggunaan dokumen dan sebagainya gitu ya. Nah, ini dianggap tidak ilmiah gitu ya. Kenapa? Karena peneliti ya sekaligus menjadi instrumen penelitian dalam hal ini ya. Peneliti kualitatif ya itu menjadi instrumen penelitian, sehingga kemudian ketika peneliti ya melakukan kegiatan pengambilan data gitu ya, baik wawancara, pengamatan atau penggalian terhadap dokumen gitu, sangat mungkin gitu ya mendapatkan atau tercemar bias gitu ya. Jadi karena adanya campur tangan langsung dari peneliti. Nah, bias ini yang kemudian dianggap gitu ya bahwa penelitian kualitatif itu sangat subjektif dan itu dianggap tidak ilmiah. Nah, akhirnya kemudian muncullah ya diskursus tentang dasar-dasar filsafatnya. Nah, oleh karena itu kemudian di sini gitu ya banyak ahli-ahli metode penelitian kualitatif gitu ya itu memverifikasi gitu ya atau menjustifikasi gitu ya atau memantapkan diri bahwa metode riset kualitatif itu sudah ilmiah gitu ya, dan memang sangat ilmiah gitu. Nah, seperti apa itu, maka kita akan pelajari terlebih dahulu bidang ilmu ya masuk ke ranah filsafat ya. Apa sih sebenarnya yang dipelajari oleh filsafat dan kemudian apa sih kaitannya dengan metode penelitian. Filsafat adalah disiplin ya, yang memiliki tujuan untuk mengungkap hakikat suatu objek ya, secara rasional, kritis, dan sistematis berdasarkan pada pemikiran akal budi manusia gitu ya. Nah, ini definisi yang telah konsep gitu ya. Tapi kalau saya menurut pemahaman saya gitu ya, filsafat itu ngapain sih ya? Bagi saya filsafat itu adalah aktivitas
berpikir, ya. Ya, tentu untuk memiliki suatu tujuan, ya. Nah, tujuan ini kemudian kita anggap sebagai objek, gitu ya. Kemudian tujuan ini sebagai objek. Nah, kegiatan berpikir ini, gitu ya, dikonsepkan, gitu ya, pada definisi ini adalah berpikir yang rasional, berpikir yang kritis, dan berpikir yang sistematis. Jadi ada 3 komponen dari berpikir. Jadi nggak hanya sekedar asal mikir, gitu ya, ya saya sudah mikir kok, gitu ya. Tapi juga rasional, gitu ya, menggunakan rasio, akal sehat, ya, bagaimana mengkritik, ya, mempertanyakan, gitu ya, dan sistematik, ya, ada urutan atau tahapan atau langkah yang harus ditempuh, ya, terkait dengan biasanya sistematik itu adalah sebagai pedoman, gitu ya, agar semuanya dapat saling mengkonfirmasi. Nah, filsafat, ya, merupakan puncak hasil perenungan manusia menggunakan akal, pemikiran atau rasio, ya, dimungkinkan adanya hasil perenungan yang berbeda antara manusia satu dengan lainnya, maka kebenaran filsafat bersifat relatif. Nah, objek filsafat, ya, objek kajian filsafat itu ada yang umum dan juga ada yang komprehensif, gitu. Nah, cabang filsafat yang utama, ya, yang pertama adalah ontologi, kedua epistemologi, dan aksiologi. Ini adalah cabang yang utama. Ontologi itu terkait dengan studi komprehensif terkait hakikat terdalam tentang realitas. Ya. Apakah realitas itu memang ada secara fisik, atau yang disebut sebagai realitas adalah sesuatu yang tidak tampak, gitu ya, secara fisik, gitu ya. Real atau enggak real, non real, gitu ya, atau imajiner, gitu ya, tampak atau tidak, gitu ya, terkait dengan fisik atau non fisik. Lalu epistemologi, ya, adalah untuk mengungkap hakikat pengetahuan, ya, teori pengetahuan, hakikat, sumber, aliran-aliran filsafat, proses mendapatkan pengetahuan, batas, dan validasi. Sedangkan aksiologi itu terkait dengan kajian tentang nilai. Biasanya subkajiannya adalah estetika dan etika. Kalau etika kita tahu adalah mempelajari baik buruk, gitu ya, pantas tidak, yang kaitannya dengan moral. Nah, secara sederhana kalau saya menganggap ontologi itu yang mempelajari keadaan atau ketiadaan, gitu ya. Katakanlah saja kemudian HP, gitu ya, atau gawai. Gawai itu ada atau enggak? Gitu ya. Oh, gawai itu ada, kelihatan secara fisik. Oke, secara fisik, gitu ya. Lalu kemudian kita bisa nggak definisikan gawai tadi ya? Oke, bisa, gitu ya. Menurut beberapa ahli, bahkan pada bidang ilmu tersendiri itu bisa memiliki definisi yang berbeda, gitu ya. Orang sosiologi menganggap gawai sebagai, mendefinisikan gawai sebagai apa, gitu ya. Orang teknologi, gitu ya, orang teknis, gitu ya, orang teknik mendefinisikan gawai sebagai apa, gitu. Nah, ketika gawai tadi didefinisikan, ya, maka gawai yang wujudnya fisik tadi ada, itu ketika didefinisikan, ya, itu kan menjadi tidak ada. Karena definisi tadi itu kan sebagai konsep. Ya. Konsep itu kan ya abstrak, gitu ya. Ya kita nggak bisa memegang, ya, kita nggak bisa melihat konsep tadi, ya. Kita nggak bisa melihat definisi tadi. Ya itu sebenarnya ontologi, gitu ya, tentang ada atau tidak ada, gitu ya, kelihatan atau tidak secara fisik, gitu ya. Kalau epistemologi, ya, terkait dengan benar dan tidak, gitu ya. Apakah cara-caranya sudah benar, gitu ya. Apakah tahap-tahapannya sudah benar, gitu ya. Kalau aksiologi, yaitu terkait dengan baik atau buruk, ya, pantas atau enggak, gitu ya. Ya, misalnya kaitan antara epistemologi dan aksiologi tadi, ada
seseorang haus gitu ya, bertamu ke tempat saya gitu. Waduh, panas banget gitu ya. Awan-awan iki, kok kate hujan, kayaknya sepertinya mau hujan. Wah, saya langsung terfikirkan, masa nih kasihan. Saya berikan suguhan dong harusnya. Oke. Nah, ketika saya memberikan gelas apa bekas saya gitu ya. Saya berikan minuman ini. Nih minumannya ya, biar nggak sumuk banget nih gitu. Nah, ketika saya memberikan air minum kepada tamu atau rekan saya, itu kan hal yang benar gitu ya. Hal yang benar menurut logika berpikir saya, rasionalisasi saya. Tapi secara etika dan estetika itu tidak pantas begitu. Memang benar memberikan minum, tapi kemudian cangkir bekas dari yang telah saya minum itu menjadi kemudian tidak baik ya. Nilai etikanya dan juga nilai estetikanya rendah ya gitu, tidak indah. Nah, ini kemudian meskipun secara epistemologi itu benar, tapi kemudian secara sosiologis tidak pantas gitu ya. Nah, oleh karena itu biasanya ya cabang filsafat utama ini itu diharapkan ada kepada setiap keadaan atau fenomena ya, terkait penelitian. Artinya elemen-elemen ya cabang filsafat utama ini ada di setiap pendekatan. Teruntuk khusus pada kajian ini adalah terkait metode kualitatif, maka harus memenuhi asumsi atau dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, filsafat ilmu sendiri itu adalah cabang ya, filsafat yang menelaah secara filosofis hakikat, dasar-dasar, tujuan, serta bagian-bagian dan metode yang tercakup dalam wilayah ilmu. Nah, kajian filosofis keilmuan terhadap pendekatan riset kualitatif mengacu pada dasar-dasar filsafat utama. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, terkait dengan pendekatan riset kualitatif, maka metode riset kualitatif itu harus mengacu pada dasar-dasar filsafat utama tadi, yaitu ontologi ya atau metafisik, epistemologi, dan juga aksiologi. Riset kualitatif memiliki dasar filsafat ilmu. Yang pertama adalah dasar ontologis, di mana riset kualitatif meyakini bahwa hakikat realitas dari objek itu bersifat majemuk. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang memandang adanya realitas objek ya, itu yang bersifat monistis ya. Monistis itu memandang bahwa hakikat realitas ya sebagai suatu kenyataan itu adalah satu gitu. Pada pendekatan kuantitatif ya yang memandang hakikat realitas objek yang monistis tersebut ya, maka yang bisa memahaminya itu adalah metode kuantitatif yang positivistik. Nah, berbeda dengan kualitatif tadi, karena meyakini hakikat realitas objek bersifat majemuk ya gitu ya, maka untuk melihat ya sifat kemajemukan tersebut, pendekatan penelitiannya itu juga menggunakan metode yang majemuk ya. Metode yang bervariasi gitu ya. Atau kita menyebutnya sebagai multi methods. Nah, pada penelitian kualitatif ya, sebagai penelitian yang berupaya untuk mengungkap realitas dari objek-objek yang bersifat kemanusiaan ya, konteks psikologi, maka sangat menekankan pada penggalian makna yang bervariasi ya dari partisipan penelitian pada setting lingkungan sosial budayanya ya. Karena setiap partisipan memiliki
setting lingkungan sosial budayanya tersendiri. Nah, oleh karena ya makna-makna ya yang terkandung dalam objek penelitian ya bersifat relatif ya, dan berdimensi banyak ya, yang majemuk tadi itu, maka secara logis ya logikanya, nah kita butuh nih gitu ya, metode yang bervariasi. Nah gitu ya, bagaimana kita menggali, bagaimana kita menjelaskan dan juga memahami objek penelitian ya, yang dimiliki atau dimaknai oleh partisipan tersebut. Nah, itu adalah dasar ontologis. Lalu ada dasar aksiologis. Ya. Aksiologi itu kan terkait cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai ya, yang tercakup dalam seluruh gejala kehidupan. Nah, jika kita refleksikan gitu ya, maka aksiologis itu kan membahas tentang adanya kemungkinan problematik ya, dari keilmuan yang berhubungan dengan implikasi etis dan estetis dari ilmu. Ya. Nah, etis dan estetis ini bisa menjadi kategori gitu ya, yang kemudian bisa salah satu muncul atau keduanya muncul dalam problema eksistensi ilmu tersebut. Nah, oleh karenanya, gitu ya, maka implikasi ya yang bisa kita kategorisasi tadi, baik etis dan estetis, itu juga terjadi pada proses kegiatan ilmiah maupun juga pada kegiatan penerapan ya atau terapan dari ilmu pengetahuan pada kehidupan masyarakat. Ketika peneliti kualitatif ya bermaksud untuk menggali ya objek material dari fenomena atau gejala kemanusiaan, maka peneliti kualitatif ya pendekatan ini sangat memperhatikan adanya konsekuensi etis normatif yang mungkin ada dalam kegiatan penelitian maupun lebih jauh pada terapan atau kemanfaatannya bagi masyarakat. Maka ketika melakukan proses penelitian gitu ya, peneliti kualitatif itu tidak lepas dari arah ilmu yang tidak bebas nilai, gitu ya. Tidak bebas nilai, apakah kemudian ada anggapan bahwa ketika saya memiliki ilmu, saya ingin menerapkannya atau memanfaatkannya pada suatu kelompok masyarakat tertentu, itu pas atau tidak, nah, gitu ya. Itu etis atau enggak, gitu ya. Baik atau enggak, gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa ilmu mengandung kebenaran dan telah teruji, tapi ketika kita ingin menerapkan ilmu tersebut pada suatu kelompok tertentu, nah kita harus mempertimbangkan dimensi etik dan juga estetika tadi. Lalu dasar epistemologis. Pendekatan penelitian kualitatif itu memiliki keyakinan epistemologis bahwa hakikat dari pengetahuan itu bersifat subjektif dan hanya dapat dicapai melalui pemahaman yang juga bersifat subjektif juga. Riset kualitatif ya sebagai bagian dari kegiatan pencarian pengetahuan ya, penggalian pengetahuan dapat disebut sebagai aktivitas ilmiah ya jika telah memenuhi beberapa syarat utama. Nah, syarat utama itu adalah yang pertama dasar pembenaran, pola sistemik dan intersubjektivitas. Terkait dengan dasar pembenaran, dalam kerangka menggali kebenaran suatu makna ya, suatu gejala dan fenomena sosial budaya, maka pendekatan kualitatif memiliki kecenderungan untuk memilih pemahaman secara mendalam. Nah,
pemahaman secara mendalam ini sebagai metode uji kebenaran yang utama untuk mencapai tujuan penggalian objek material, makna-makna ya, pada fenomena dan peristiwa yang sifatnya unik dan individual, maka metode kualitatif ya, dengan kekhasannya memiliki dasar-dasar paradigma uji pembenaran tersendiri. Lalu terkait dengan pola sistematik, maka sudah jelas bahwa proses ya yang terjadi di dalam penelitian kualitatif ya, seperti halnya suatu sistem yang utuh ya, itu sudah memiliki prosedur yang runtut ya. Bagaimana kemudian memodelkan penelitiannya, model penelitiannya, lalu bagaimana kemudian partisipan dan karakteristiknya dirancang, gitu, bagaimana pengumpulan data, bagaimana data diolah, kemudian dianalisis, lalu bagaimana pengambilan dan validasi kesimpulan di dalamnya. Itu sudah memiliki serangkaian kegiatan yang sistematik. Lalu intersubjektivitas. Nah, bahwa intersubjektivitas itu di sini dimaknai bahwa antar individu ya, antar partisipan ataupun juga antar subjek itu dimungkinkan memiliki pemaknaan yang serupa atau pemaknaan yang sama ya. Bahwa suatu fenomena kajian ya, muncul karena adanya suatu makna yang tidak hanya satu atau dua orang yang memaknai, tapi juga ada suatu sistem pemaknaan yang serupa. Nah, intersubjektivitas ini tidak hanya terjadi antara partisipan dengan partisipan lain, tapi juga terjadi antara peneliti dengan partisipan. Nah, gitu ya. Maka kemudian peneliti bisa memberikan hasil analisis yang kemudian dapat dijustifikasi atau diverifikasi oleh partisipan, sehingga didapatkanlah ilmu pengetahuan ya, atau pengetahuan yang baru tersebut. Nah, pengetahuan yang baru tersebut ini ya, itu juga bisa dilakukan replikasi ya, oleh peneliti lain ya, dengan melakukan penelitian yang serupa dengan metode yang serupa ya, artinya kemudian partisipan dengan karakteristik yang serupa, bagaimana letak geografis, demografis yang serupa, sehingga kemudian juga didapatkan pemaknaan atau hasil ilmu pengetahuan yang didapatkan dari penelitian yang serupa dengan penelitian sebelumnya. Nah, disinilah kemudian intersubjektivitas bisa terjadi tidak hanya dari partisipan ke partisipan, tapi bisa antara peneliti terhadap partisipan atau juga peneliti dengan peneliti lainnya. Nah, inilah kemudian yang menjadi bukti gitu ya, dan juga keyakinan dasar epistemologis. Nah, lalu ya lebih lanjut paradigma interpretatif ya, atau paradigma kualitatif ya, jadi teman-teman jangan bingung, interpretatif atau interpretatif yaitu sama halnya dengan pendekatan kualitatif ya, karena sifatnya yang interpretatif tersebut itu ya sama halnya dengan sifat kualitatif gitu ya. Nah, paradigma interpretatif ya dalam riset kualitatif yang pertama adalah pandangan metafisika ya, pandangan metafisika atau pandangan ontologis bersifat relatif, bahwa realitas adalah sesuatu yang terbangun melalui proses sosial yang bersifat intersubjektif. Jadi adanya suatu objek realitas ya, itu sebenarnya dibangun gitu ya, atau dibudayakan gitu ya, karena adanya proses sosial, proses interaksi antara satu dengan yang lain, bahkan antara kelompok ke kelompok,
antara individu kelompok dan seterusnya. Sehingga kemudian ini bersifat intersubjektif, dapat diyakini gitu ya, memiliki makna-makna yang serupa di dalam suatu kelompok atau lintas kelompok. Pandangan epistemologi terkait dengan bersifat intersubjektif atau transaksional, bahwa kevalidan atau keabsahan dari hasil penelitian itu merupakan hasil transaksi, ya, persetujuan antara subjek peneliti dan partisipan sasaran penelitian. Nah, ketika kita ditanya gitu peneliti kualitatif, ini apa yang menjadi bukti keabsahan atau kevalidan dari hasil penelitian, gitu ya. Bukti yang utama adalah ketika peneliti itu mampu ya memiliki makna atau interpretasi yang mirip gitu ya, yang sama dengan partisipan penelitian. Ketika kita kemudian telah menyimpulkan sesuatu, tapi kemudian tidak diiyakan atau tidak disetujui oleh partisipan, maka kesimpulan kita dianggap salah oleh partisipan, sehingga itu yang menurunkan tingkat keabsahan dari hasil penelitian kita. Oleh karena itu, ketika melakukan penelitian kualitatif, maka hasil ya, dari penelitian kita itu perlu kita lakukan verifikasi kepada partisipan, sehingga kita mendapatkan makna atau hasil yang interpretasinya, pemaknaannya serupa atau sama dengan partisipan. Pandangan aksiologi yaitu kaitannya dengan lekat nilai, ya. Nilai tadi terkait dengan etika, ya, etis, ya, dan estetika. Nah, misalnya pemilihan judul atau diseminasi ataupun terkait dengan sosialisasi itu melibatkan langsung manusia dan nilai-nilai yang diyakini oleh manusia. Apakah kemudian ilmu ataupun pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti kualitatif ya ketika ingin melakukan diseminasi atau sosialisasi ya dari hasil penelitian tersebut, maka kita pasti akan atau ingin menerapkan ilmu tersebut kepada masyarakat. Nah, masyarakat tentu memiliki nilai-nilai tersendiri. Bisa jadi nilai tersebut sama dengan nilai yang dianut oleh peneliti, tapi ada kemungkinan nilai yang berseberangan. Oleh karena itu, ya, nah kita perlu mempertimbangkan ya etika dan estetika ketika kita ingin melakukan diseminasi atau sosialisasi hasil penelitian kita. Nah, kaitannya ya paradigma dan perumusan teori, bahwa paradigma penelitian interpretif atau interpretatif itu bersifat induktif. Sifat induktif itu bahwa hasil-hasil yang kita dapatkan ya secara empiris itu berasal dari lapangan. Jadi kita melakukan penggalian secara langsung, ya terjun gitu ya, atau bahasanya kita bisa menyelam di lapangan gitu ya. Kita pasti akan tahu secara langsung karena kita peneliti kualitatif itu langsung kontak langsung dengan sumber dari ilmu pengetahuan tersebut. Nah, lalu bahwa ada beberapa model-model penelitian dalam pendekatan kualitatif itu memiliki tujuan pengembangan teori ya, yang dikumpulkan melalui pengumpulan data dan analisis yang sistematik. Nah, pengembangan teori itu biasanya menggunakan model penelitian lapangan atau grounded research. Lalu pengembangan teori lain misalnya menghasilkan adanya teori mini teori, ataukah teori menengah dan teori besar atau grand teori. Contoh seperti grand teori itu ya, seperti aliran-aliran psikoanalisis gitu ya, ataupun psikologi humanistik ya. Nah, itu salah satu contoh-contoh dari grand teori.
Itu yang bisa saya jelaskan pada bagian ini. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana kedudukan metode penelitian kualitatif dalam ilmu psikologi pada abad ke-21.